yang kita sebut dengan istilahnya adalah acuan cetak. Ya, acuan cetak itu apa? Nanti ada di slide berikutnya, tapi secara sederhana kita sudah sampaikan bahwa acuan cetak adalah material yang berasal atau terbuat dari logam gitu ya, yang berfungsi sebagai image carrier. Sekali lagi bukan hanya logam, nanti ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari karet, dan ada juga yang terbuat dari kertas. Nah, berikutnya dari sudut pandang teknologi cetak, karena material cetak itu yang akan menjadi dasar klasterisasi gitu ya. Klasterisasi teknologi, maka acuan cetak ini memiliki beberapa bentuk ya. Bentuknya selalu terdiri dari dua bagian. Pertama adalah bagian mencetak, yang kedua adalah bagian tidak mencetak. Teman-teman boleh dibantu nggak? Ini kalau saya mau pakai pen mana ya biar saya bisa tulis coret-coret. Saya coba pakai ini ternyata bukan. Ada yang tahu nggak? Kalau saya dari file PDF supaya bisa dicoret-coret. Itu yang tanda pensilnya, Pak. Yang ini ya, tadi dicoba nggak bisa nih. Kontrol. Ini dulu pakai kalau nggak salah pakai ini. Nggak bisa, Mbak. Tak bisa ya. Itu luar biasa. Pakai ini nggak bisa. Pakai tuh. Feel. Jadi biasa. Ya. Susah ya ternyata kalau dari PDF. Bentar saya cari file yang AI-nya. Klasifikasi pose teknologi cetak. Cantik banget loh, tapi Baik. Ada ya. Saya buka dari e-learning-nya saja. Sorry ya, agak terhambat nih jadinya nih. Karena maklum lah, sudah tidak update teknologi nih. PB4. Oke, saya buka dari e-learning-nya dulu. Insya Allah bisa kalau dari e-learning-nya. Skornya PB4. PBB. Nah, oke. Materi kelima. Oh, masih ya saya close ya. Pantesan teman-teman mungkin belum bisa lihat ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya buka lagi. Beda ya. Materi pekan 4. Nah, oke. Sorry, ya agak terhambat ya. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara printing teknologi, maka arahnya adalah acuan cetak. Nah, ini kan udah sekelarnya ya, teman-teman udah tahu bahwa acuan cetak itu terdiri dari image, ya, dan non image gitu. Mana non image? Non image itu yang tidak ada gambarnya, yang ada gambar. Tidak ada gambar itu ya image, yang tidak ada gambar non image. Yang ada gambar adalah image area, atau istilah kita adalah BM dan BTM. Konsep cetaknya sederhana. Setiap bagian mencetak ini pasti menarik tinta, ya, pasti menarik tinta. Nah, itu secara proses. Karena dia menarik tinta, maka untuk menarik
mencetaknya itu ada beberapa cara. Nah, caranya adalah bagian mencetak, ada yang dibuat lebih tinggi, ada yang dibuat lebih rendah, ada yang dibuat sama datar antara bagian mencetak dengan tidak mencetak, ada juga yang dibuat dengan model saringan. Makanya klaster di dalam proses cetak tersebut ada proses cetak yang kita sebut dengan cetak datar, ada yang disebut dengan cetak dalam, ada yang disebut dengan cetak tinggi, ada yang disebut dengan screen atau cetak saring. Nah, terminologinya gini, kalau iya hujan sayangnya. Jadi kalau cetak datar maka BM sama dengan BTM. Ya, kalau cetak dalam BM lebih rendah daripada BTM. BTM itu bagian tidak mencetak ya, maksudnya gitu. Kalau cetak tinggi berarti BM lebih tinggi daripada BTM. Kalau cetak saring dia modelnya berbeda. Karena apa? Model acuannya dijadikan sebagai penyaring tinta. Nah, yang disaring tintanya. Jadi makanya dikatakan cetak saring. Nah, nama dari teknologinya cetak datar itu cetak offset. Kalau cetak dalam itu teknologinya adalah teknologi cetak rotogravur. Sementara kalau cetak tinggi nanti letterpress. Kemudian kalau cetak saring itu adalah sablon, ya screen printing atau sablon. Nanti kita akan bahas nih semuanya, baik offset, gravur, letterpress, screen, dan special printing. Ini tidak banyak ya usernya, tapi yang paling banyak ini 4 klasifikasi. 4 inilah yang kita sebut dengan teknologi cetak konvensional. Kenapa konvensional? Karena menggunakan with permanent printing master atau yang disebut dengan acuan cetak. Jadi kalau ada pertanyaan, apa sih acuan cetak? Acuan cetak itu printing master. What the function gitu? Image carrier. Jadi fungsinya adalah sebagai gambar induk yang membawa tinta kemana? Ke media cetak, dalam hal ini bisa kertas, plastik, dan lain-lainnya. Ya. Kemudian ada teknologi cetak yang tidak ada acuan cetaknya. Acuan cetaknya tidak permanen without printing master. Inilah yang teman-teman suka sebut sebagai teknik cetak digital. Nah, kira-kira seperti ini bagiannya klasternya. Dan ini pengertian saja proses cetak, karena proses cetak adalah alih tinta. Karena memang si image itu terbentuk dari tinta, maka ada 3 atau 4 ya, 4 parameter yang wajib ada di dalam proses cetak. Dari sudut pandang sisi produksi, ini kita bisa lihat bahwa yang namanya proses cetak itu pengalihan lapisan tinta, maka poin pertama adalah tinta wajib ada dalam proses cetak. Ya, suatu pengalihan lapisan tinta, cairan kental, koloid gitu ya, yang bersifat plastis dari acuan cetak. Maka yang kedua adalah acuan cetak. Harus ada dalam proses cetak. Nah, tadi di slide sebelumnya adalah penamaan teknik cetak didasarkan pada bentuk acuan cetaknya. Nah, sekarang nomor kedua setelah syarat tinta cetaknya, ya 3 harus ada bahan cetakan. Tadi saya katakan bahan cetakan itu kaitannya dengan material, maka material itu bisa plastik, bisa kertas, bisa baja atau logam, bukan baja, bisa logam, kemudian juga polimer lainnya atau plastik yang tadi, polimer macam-macam ya jenisnya ya. Yang ke bahan cetakan melalui proses pencetakan dengan menggunakan tekanan. Yang keempat, ini kan 3 nih ya, bahan itu yang ketiga. Yang keempat, proses cetak itu harus ada tekanan. Jadi mata kuliah cetak itu ya mata kuliah tekanan. Enggak ya, tidak ada yang tertekan ya. Belajar dengan saya enggak tertekan ya.
Nah, Tidak Kak. alhamdulillah. Ya kalau tidak, tapi dalam proses cetak harus ada tekanan gitu ya Melan ya. Ini Melan atau bukan yang ngomong? Iya Kak. Betul teman. Ya, ini contohnya gini, contohnya ya, kemarin saya sudah mencontohkan belum ketika ada spidol saya taruh di atas kertas, taruh nih di atas kertas, berdirikan saja di atas kertas, kira-kira kalau spidol itu kondisi terbuka, tintanya teralihkan nggak ke kertas? Ngalir nggak? Ada Ngalir spidol nih, Kak. ngalir ya, terjadi ada image atau gambar atau tinta yang meluber ke apa ya, teralihkan gitu ya, teralihkan ke kertas dalam bentuk titik, kira-kira begitu. Cuma pertanyaannya, titik itu besar atau kecil? Kecil. Kenapa? Karena tidak ditekan. Tapi begitu spidolnya saya tekan, titiknya bisa menjadi besar. Nah, bisa menjadi besar. Sebesar, jadi yang mempengaruhi hasil cetak salah satunya ya tekanan. Karena titik-titik ini kalau dia besar, maka kelihatannya warnanya jadi solid. Tapi kalau titik-titik itu kecil, seperti ini, nah, kelihatannya image-nya jadi tidak solid atau nadanya rendah. Nah, inilah dari titik-titik kecil ke titik-titik besar inilah yang disebut dengan raster dalam proses cetak. Yang kemarin kita sudah lihat pakai mikroskop ya, teman-teman baru lihat, oh ternyata dengan mikroskop kita bisa melihat hasil cetak itu semuanya terdiri dari titik-titik. Titik-titik apa? Titik-titik warna. Jadi 4 ya. Nah, kemudian di dalam proses cetak ada kecepatan. Maksudnya kecepatan apa sih Pak? Maksudnya kan mesin itu berputar, ya berputar dengan kecepatan tertentu sehingga ukuran kecepatannya relatif. Ada yang disetting dengan 10.000 per jam, ada yang disetting dengan 13.000 per jam, ada juga yang disetting dengan 15.000 per jam, tergantung kondisi ya. Kondisi itu bisa mesinnya, bisa orangnya, atau kertasnya, itu kondisi namanya. Nah, maka ini yang kelima, kecepatan. Nah, yang keenam sih sebenarnya pas harus mutlak ada ya mesinnya gitu ya, mesinnya. Ya mesin cetaknya harus ada. Nah, mesin cetak itu ada acuan cetaknya, ada bahan cetak untuk bekerja tentunya ya. Jadi ini menjadi prasyarat. Lalu prasyarat keacuan cetaknya gimana Pak? Ya, acuan cetak itu kan hasil dari pekerjaan prepress tadi saya katakan. Nyambungin aja ya, disambungkan. Oh, prepress. Pekerjaan yang menghasilkan acuan cetak. Maka bentuk-bentuk acuan cetak itu ya bisa yang terdiri dari lembaran tipis dari logam atau dari karet atau kertas atau bahan sintetis, atau bisa juga dalam bentuk silinder logam seperti ini. Tuh. Itu acuan cetak juga Pak? Yes, ini acuan cetak yang kita sebut dengan acuan cetak dalam. Jadi image yang ada di tulisan ini dibuat lebih dalam dengan cara digrafur. Makanya istilah teknologi cetaknya adalah rotografur. Roto itu berputar, grafur itu etsa atau mencungkil, mengukir lah. Nah, kalau teman-teman pernah dengar lagu Nasi Daria gitu ya, mengukir di atas batu gitu. Kebayang nggak mengukir di atas batu? Susah ya. Nah, sekarang ternyata digunakan di dalam proses cetak. Ya, bukan hanya batu saja yang bisa diukir, tapi baja dan tembaga itu digunakan untuk acuan cetak. Nah, ini yang disebut dengan cetak dalam, namanya rotografur. Kalau acuan cetaknya karet seperti ini, namanya flexografi, yang bagian image-nya lebih tinggi sehingga dikatakan sebagai cetak tinggi. Sementara rotografur karena image-nya dibuat lebih dalam karena digrafur tadi ya, dietsa, diukir, maka dikatakan rotografur itu adalah cetak dalam. Sementara yang ketiga, karena cetak saring itu menggunakan model stensil, stensil itu ada pola dalam dalam kain ya.
dalam kain screen pastinya ada pola dalam kain screen. Pola itu membentuk desainnya misalkan daun, berarti nanti saringannya bentuknya daun, kira-kira begitu. Kalau saringan polanya bentuknya adalah bunga, ya dia akan menjadi bunga dan seterusnya. Ini model yang kita sebut dengan cetak saring atau sablon. Nanti kita praktekin ya yang satunya ya. Mudahan habis UTS lah. Nah, semuanya menggunakan acuan cetak masing-masing teknologi. Ya, ada satu lagi cetak offset. Kalau offset dia menggunakan acuan cetaknya dalam bentuk lembaran tipis dari logam. Apa logamnya? Aluminium, Al. Ya, aluminium. Nanti akan kita lihat di videonya bagaimana sih cara membuat acuan cetak gitu. Kita coba pelajari dulu dasar-dasarnya. Jadi yang disebut acuan cetak adalah pembawa gambar induk yang dipindahkan ditransfer kepada permukaan bahan cetak melalui media dengan tinta cetak. Untuk apa? Untuk mengkonversi warna. Warna itu kita konversi. Teman-teman kira-kira gambar ini dihasilkan dari mana? Dari mana gambar ini? Kira-kira dari mana? Elemen desain itu selalu ada 3. Selalu ada 3. Pertama, terdiri dari picture. Gambar. Dari mana picture itu kamu dapatkan? Ada yang tahu nggak? Dari mana picture didapatkan? Ayo. Dari mana? Dari kamera ya, Kak. Hasil yang Yes. difoto kan. Ini ada tulisannya. Saiful pertanyaannya gampang. Cuma yang susah jawabnya. Dari kamera, Mbak. Dari mana kameranya? Ini. Jadi setiap gambar yang kamu hasilkan, yang kamu dapatkan, itu adalah hasil jepretan kamera atau hasil scanner. Ada nggak yang ujuk-ujuk memasukkan gambar ke komputer? Nggak ada. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Semuanya hasil jepretan kamera atau scanner. Scanner pun kalau ada gambar yang kamu pegang, gambar itu juga awalnya adalah gambar dari tangkapan kamera. Maka tangkapan kamera inilah yang menggunakan teknologi atau menggunakan foto, sehingga istilah yang sering kita sebut istilahnya adalah fotografi. Itu dia. Nyambung sini. Karena picture ini selalu ada di dalam elemen desain, maka dia akan dikombinasi dengan apa? Tidak cukup gambar, tapi dengan keterangan. Nah, keterangan itu dalam bentuk teks. Teks inilah yang harus kita buat dalam bentuk font. Makanya ada istilah kalau font itu disebutnya, ada yang tahu nggak pelajaran tentang font? Tipografi bukan, Kak? Betul, tipografi. Siapa yang ngajar? Belajar nggak tuh? Nggak ya? Nggak belajar tapi tahu ya, tipografi. Nah, tipografi itu adalah pelajaran mata kuliah yang belajar tentang huruf, karakter huruf. Kita mau huruf itu mencerminkan kita sedang ceria, kita sedang serius, kita sedang formal atau non formal. Ternyata ada efeknya ya, font itu. Nah, font inilah yang kita gunakan komputer. Nggak bisa dengan kamera bikin font, bisa nggak? Nggak bisa, ya harus menggunakan software. Nah, yang ketiga ada namanya grafik. Nah, kalau grafik itu adalah ilustrasi. Bisa dia buat dibikin gambar, tapi gambar ini yang kita sebut dengan konsepnya adalah vektor. Tahu ya gambar vektor ya? Yang ini adalah bitmap atau pixel. Dari mana softwarenya? Kalau yang bitmap berarti dengan PS, Photoshop. Kalau yang e-vektor dari AI. Apa sih Pak bedanya? Bedanya adalah kalau bitmap itu basisnya pixel. Karena basisnya pixel, kalau kamu gedein, hasilnya gimana? Kalau kamu gedein, pecah. Pak.
Ya, tapi kalau termasuk vektor. Vektor itu ilustrasi, tapi bukan gambar nyata. Karena bukan gambar nyata, cara membuatnya kamu cukup menggunakan komputer dan software, sama seperti font.